Swastiastu. Kami dari mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Prodi Sentra Tasik semester 2. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang tari Rejang Ayunan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Devia Pratiwi, NIM 2021 010 80020. Nama saya Niko Magliwandari, NIM 2021 01 08 006. Saya Niputurati Sri Astiti, NIM 2021 0108 0019. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Niputurati Sri Astiti dari mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Tiang ingin mewawancari juru mangku sebagai pengisi di Desa Pupuan karena kami tertarik dengan keberadaan tari Rejang Ayunan. Sebelumnya boleh saya tahu nama dari juru mangku? Inyoman Subatu Ijan dados juru sapuh ring Guru Prajapati Cakra Sepatu. Ada mereka. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana asal mula adanya tari Rejang Ayunan? Pertama yang dari awal itu ya. Pertama mulai Rejang Ayunan ini sekali bawa sani dewa 25 kakak. Tadi ya 25 kakak. Dados iki kisah Pupuan puniki dumun desa adat Seguh. Adat Seguh punika di Kerisot. Sampun kantan lantasan setelah lami-lami ini ke napikan tuh ke Ketandu yang namanya Entik Kinandur ring Jagati dan mutu Kalang Semut. Setelah Kalang Semut, lalu beliau leluhur dumun ni ke wawancara dengan beliau. Aris napi anu paice punika saking dumun anak wikan dumun mengadaptasikan beliau ni ke langsung dan kedadosan karya pemukiman desa Seguh ring Seguh. Aris kenikang tebah ngau tebah. Nah, tebahan punika ukurannya yang tenuling. Tah aku udang meter panjang tenuling kan. Aris mriki ada sengalas wayah mriki wenten alas gede-gede nika. Kelas gede-gede Aris senebang nika ngaris manggihin ada pelupuhan kebu. Pelupuhan kebu niki mapan niki kebu makepu madan pupuan niki setelah desa anu lantasan jadi madan desa Pupuan. Setelah desa Pupuan mapan ngalas wayahan niki kisah Rejang Ayunan puniki karena kayuna gede-gede bin pidan jadi desa niki sadio selamat desa ngai desa apa kantan nyungsung kayangan tiga ring pusat desa Bali Agung. Jadi kau dari pentan di sini bukan sepako niki. Nah, hari bin pidan jeung piodar jika tidak ngawangnya niki tari sakral apa itu. Dan sakral Rejang istri, sakral Rejang lanang, lantur Rejang Ayunan. Rejangan ayunan puniki sok semana sapa niki. Nah dihandukan puniki pengisi ada dumun ngalas wayah ngapo tali puniki bakal takilan kocak niki ge. Liwat carangan niko mayunan. Layah basana niko ngajang dhuwur niki kan. Nah niko mangda sida dilestarikan kali tadi ke keungkuran niko harus niki disakralkan harus kita kalau pentan petoyan ring pusat desa Bali Agung. Aris benten tarian puniki tari tajong-tajong puniki. Tajong-tajong puniki ibarat beliau leluhur sami karena paican itu tetap nunas nggih. Sampun poli nunas tarik niki malih nunas. Setelah poli niki malih nunas. Tarian nggih iku sok seman semertin dijagayu. Nunas niki sami aja niki nunas rahayu, nunas samerta, nunas jagat emang rahayu kan. Nah, niku asal usul dari Rejang Ayunan. Makanya mungkin dilestarikan untuk ke depan kepada kita. Nanti jangan cerita. Ini untuk pertanyaan kedua. Apakah nilai fungsi dan makna estetika dari tari Rejang Ayunan? Nah, nilai ini kan melestarikan budaya. Karena kita kali nyanggap nilai
nilai membudayakan karena benten hubungannya dengan ngaji, dengan tarian ini kita menunjukkan maknanya ngata ngalimun itu munasib kan itu ibarat hidup apa itu usma apa itu balik munasib kan mengatakan sebenarnya musik itu ya kan ada kan itu yang ajang di kenangan itu mengawetkan tanda bukti dan itu satu pejati benten nara benten mabesia benten rambut sedano nah ini harus benten ada sen dudonan upakara ide batara makin mepedanan apapun masyarakat ngacara bakti dengan tarian yang ditarikan di China harus juga dari atas mungkin ikramo desa mapa ijo ring damuh ngarupu rambut sedana benten Cina anapun panggih ayu Cina ini nih angke niko semana arti semakti pun jangan Om Swastiastu. Ya, kembali lagi dengan saya Nika Maulidandari. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Kipnya Ya, saya di sini mau mewawancarai Jerumaku dan Pak Sahabat Desa Adat di Desa Papua di sini ingin mengetahui tentang keberadaan tari Rejang Ayunan, khususnya tentang jalannya atau prosesi dari pementasan tari Rejang Ayunan. Artinya itu tata caranya, artinya prosesnya. Ya. Tapi sebelumnya boleh tahu biodata dari Sahabat Desa. Oke, oke. Om Swastiastu. Kumbing dari KIP nih, dari KIP nama tiang Made Wirtawan, tiang mewakili Jero Mendeso karena Jero Mendeso wenten Pujo Wali makin persiapan ya di dalam sibuk tiang sebagai Sabo Deso juga mangkunya niki pengelisir yang mewakili beliau untuk menjelaskan tentang Rejang Ayunan. Nih. Tapi balik. Boleh dijelaskan masih. Oh, langsung dijelaskan Pi ya. Nah, proses pementasannya niki proses pementasan tari Rejang Ayunan itu sebenarnya ditarikan di dalam Jambu Tengah dari Jambu Utama. Artinya ada dua ini laki-laki dan perempuan ya kan. Niki sebelum dia menari dia itu berputar dulu di Jambu Tengah, di Jambu Utama, Mandalu Utama 3 kali ya. Sudah itu keluar dari balai Kori Agungnya menari. Memutar dia ke kanan. Murwodak Sina. Nah, dalam pemutaran niki dilakukan 10 kali bergantian lanang dan istri. Perempuan 10 kali, lanang 10 kali. Mau landas ke-11-nya kita. Ke-11-nya putaran yang ke-11 baru Rejang Ayunan. Setelah itu dia melakukan dulu di Jambu Madya, berputar langsung dia turun medal. Laris di Mayunan di bawah Taru Cepako, di mana tari konon maaf dukun pikir niki yang belum lahir, upinya juga belum lahir niki taruhnya niki sudah ada. Artinya sudah ratusan tahun. Yang 74 umuran pun wenten niki kan. Boleh disorot. Pun wenten. Taruh nikah pun wenten. Lawan agama mau nikah paling. Setelah selesai satu persatu yang lanang melakukan ayunan, berayun jadi pakai dia tali. Kalau dulu ranting Pi ya, dulu ranting bun niko karena sekarang artinya kewah ngalih digantilah dia menggunakan tali ya, tali dami yang terbuat dari juga alami dari pohon dami dan itu bergelantungan satu persatu dia ayunan. Ayun. Yang di pertama biasanya dilakukan pengelingsir atau Jero Mendeso Adat sebagai pembuka. Nanti penutupnya yang terakhir itu dia naik dia satu sampai di atas itu ada upacara pejati dia pejati dah itu biaya arak juga ada uang. Nah, ini
kira di sana yang terakhir naik langsung dia membagikan yang di atas. Kan ngajeng. Dan ngajeng, artinya dibagikan oleh masyarakat untuk masyarakat. Gitu. Nggih, hari itu benten pelolo lakin di sana. Kan sani mangkin kerama desa. Hidup datang nama Pedana-dana. Atau sipun hidup pedano apa itu yang tamu. Tamu rambut sudah. Itu dibagi. Ayahnya itu dibagikan. Ada masyarakat di bawahnya. Di bawah Lunas. Lunas. Juga ada berupa sekarang uang, rambut sedana itu ditambah nanti itu kita tuh. Nah itu juga pendanaan dan proses. Kalau dibilang untuk nilai fungsi dan makna dari prosesi pementasannya itu seperti apa? Kalau fungsi sebenarnya tari rejang itu kan fungsinya pengajum. Ya, pengajum rasa bakti masyarakat Tuban terhadap Ida Bataro. Dipakai ke tari rejang. Rejangan itu adalah ngajum rasa bakti kita menarikan untuk Ida Bataro. Itu fungsinya. Kalau maknanya ya terus ikhlas. Makna kita menarikan itu kan artinya rasa bakti. Karena tari rejangan ini asal mulanya berasal dari pembabatan pohon yang ada di desa Pupua. Itu makanya dari sanalah dipakai suatu tarian pengajum sakral, tari sakral untuk bertaruh. Apa lagi? Penarinya itu penari tari rejangnya kenapa harus khusus laki-laki? Nah ini bukan khususnya penarinya ini harus ada dua, perempuan dan laki-laki yang naik bajang nih apa namanya? Dua truno. Nah dua truno artinya dia ini masih truno, dilakukan 2 kali, dan itu ada yang kelompok wanita, ada yang kelompok laki. Ini dia bergantian tarinya, nanti yang ke 11 kali ya, menjadi 1 ya 10 jadi 1 dia lomwani niki maliner di kawanan itu lanang-lanang yang mayunan hanya cowok atau lanang itu juga. Waktu dan hari pementasan tari rejang ayunan itu maklum pengisi dikit waktu dan pelaksanaan itu Pujo Wali Regi Pusat Balai Agung di Purnama Kapat. Prosesi pertama itu adalah upacaranya dari Purnamo ini ke 2 hari ya. 3 hari dari Purnamo 3 harinya nih jangan dan harus ditarikan tidak Purnama Kapat, tidak boleh ditarikan di yang lain tidak boleh. Pujo Wali di dalam, di Rajapati tidak boleh, hanya ditarikan di Pura Pusat Balai Agung khususnya khusus untuk di sini ya. Dan kenapa tari rejang ayunan itu dipentaskan di hari ketiga setelah puncak puncak purnama? Mungkin seperti ini panjang bahasa baginya panjang namanya kapat punika puncak acara. Tari sakral rejangan puniki kiosen ring rejang ayunan tetap dilaksanakan puniki 3 kali. Lanang 3 kali, istri 3 kali. Kantan benjang masih kantan 9 kali. Benjang niki baru 10 kali dan 11 kali untuk rejang ayunan kan. Tetap setiap upacara ngawit setiap purnama itu malamnya kan rejang ayunan. Setelah rejang niki wenten rejang 10 wastana niki. Malam niki. Puluh itu mana gadeh niku kada. Bagada benjangna malih niki ngerja. Loh mani pingsio tutup 3 harinya lagi ben atas pengdaso istri pengdaso lanang mandaso pengsolas baru bersama keluar. Artinya begini 3 hari niki dari hari pertama udah ada rejang. Purnama Kapat Purnama Kapatnya ada rejang diputarkan 3 kali. Hari kedua ada lagi 9 kali dan hari yang ketiga puncaknya 10 kali lanang istri 11 bersama keluar baru lanang. Artinya dari posisi 3 hari piodal niki udah ada. Tetap ada rejang. Hanya puncaknya di hari ketiga. Kami itu sudah sabi sebar puniki nunas niki mana galih benar yang perlu dekat. Tidak kalau benjang ngaratang ambil asiki-siki angin jatuh. Tunas serang sami kentan. Dan bubuh nika apa kabiah. Dan maki sampai niki nggih untuk gambarnya
malam yang niki namanya 3 kali niki istri niki pangtelu melina pun cepok niki pun ada lanang ni pangtelu pun Hari pertama. pun terjang puluh bos niki benjang niki Hari 9 kedua. kali masuk kali keluar Besar sekali 3 kali masuk lanang keluar kan ampun 3 niki keluar lagi sekali baru 6 lingkaran kan Pangtelu muter. pangtelu Masuk pesulun nih. baru 9 baru kan tersesuai dikit ayat itu lagi piodalan nih kau sebelum itu ini mereka di kayu gede Muka gue peti. tahu miring itu mereka Mereka. terus niko kata piodalan hari sedikit mereka wow Wow, niki mau rejang ayu pukul namanya. rejang niko 10 kali sampai 11 kali Ya. itu nih nih nah Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Di sini sudah ada penari asli dari tari Rejang Ayunan. Perkenalan diri. Baik, sebelumnya Om Sosianti, Om Jirwaku, yang juga jadi dari mahasiswa Mahdewa. Nah, jadi dalam kesempatan ini yang selaku salah satu penari Rejang Ayunan dan kebetulan juga saya Tiang sendiri sebagai pengurus di Yowano di Sadebupan yaitu sebagai bendahara. Nah, jadi langsung saja terkait pertanyaan yang ditanyakan tadi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana program gerak dari tari Rejang Ayunan itu sendiri. Jadi mohon izin sebelumnya saya berdiri dulu sebentar. Dulu. Nah, jadi yang pertama posisi Rejang Ayunan itu adalah posisi tangan seperti ini, tangan kanan ada dan tangan kiri mengepal dan salah satu kaki kiri naik dengan posisi nengkleng. Nah, itu juga untuk yang selanjutnya seperti pergantian tangan kiri mengadah, tangan kanan mengepal ke belakang dan kaki kanan berhadap dengan dalam posisi nengkleng. Jadi untuk makna bisa langsung di mangku yang menjelaskan nanti terkait makna. makna dan tujuan Rejang Ayunan itu istilahnya mahasiswa beliau di sini itu maupun dari itu tadi mendengar kisah yang Baliagung apaan paijo itu patut ketunas makanya tangan menghadap setelah kali dinunas ngambil itu sama tangan kiri malih nunas ikut sama Artinya dalam hal ini makna yang disebut adalah merupakan simbol rasa syukur kita kepada desa yang biasa ya, atas anugerah yang kita diberikan. Jadi seperti itu. Boleh tahu musik pengiring. Oh ya, jadi terkait dengan tari Rejang Ayunan tersebut, jadi iringannya adalah menggunakan gambaran gong putih. Untuk tata busananya bagaimana? Oh ya baik, jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana tata busana dari Rejang Ayunan itu sendiri. Jadi sebelumnya pertama kali ada Rejang Ayunan ini, jadi yang pertama tetap menggunakan bestat atau udang berwarna putih, tidak memakai baju dan menggunakan taman putih, saput kuning. Istilahnya dalam desa Pupuan menyebut dengan nama metoros atau berpakaian di atas dada mesesaputan istilahnya. Jadi dengan pakaian putih kuning dan membawa seselet yaitu kadutan. Nah, jadi seiring perkembangannya zaman, jadi hanya perubahan pakaian pada penggunaan baju dengan panjang. Nah, itu dalam hal ini menghindari istilahnya agar tidak kita kena matahari atau istilahnya jadi hitam ya. Tapi tetap menggunakan udang warna putih, menggunakan seselet. Nah, seseletnya itu pun menggunakan selendang berwarna merah. Ada lagi yang ya kan? Baik. Bagaimana proses gerak tari Rejang Ayunan dari Madiapura ke pohon Cepakan? Ya baik, jadi prosesi gerak ketika Rejang Ayunan dimulai dari Madiapura, jadi posisinya itu tangan seperti ini, dan si melencong tidak dan bergetar selama 3 kali, terus turun ke bawah, tetap dengan gerak tajong-tajong sampai turun ke bawah, nanti menunggu giliran untuk berayunan dan tempatnya di sini. Mungkin bisa tambahkan
kami kan munas Cianida kan sampun boleh gamelang makin munas boleh kan sadira-dira kan munas itu lamat munas amat tuh kan nah itu ketambah nih Yang apa? gamelang Ya. Kira-kira bisa boleh dicontohkan Iya. dari Pindayan boleh kan ya Ding dong ding dong ding dong ding dong ya dong ding dong nít ding dong ling ngân vàng anh ding vàng chỉ làng liên nhân ding long ling ngân vàng anh ding vàng chỉ làng liên nhân ding long ling dùng làm bia vàng liên rồi vàng liên vàng dùng vàng bia rồi vàng liên dùng vàng bia rồi vàng liên vàng liên nhân liên vàng như được liên long liên vàng rồi chúng em liên vàng liên vàng liên long vàng liên vàng Ah. nih ikut leyo nih kan kan tak dengan ini Tadi Ya, demikian pertanyaan yang bisa kami sampaikan dan terima kasih banyak sudah memberikan jawaban yang sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi kami. Kami mohon maaf atas kesalahan kata atau pertanyaan yang menyinggung tentang kami ini dan kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Bisa. Telepon, bukan salah, jadi turun untuk anak-anak yang akan dipilih.